Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yaitu dalam hal ini materi pada bab 6 mengenai langkah 3 seperti apa itu bertindak dan berkomunikasi. Sebelum itu akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Luki Adriansyah Usman, kemudian ada Kawayu Arya Saputra, Peter Ramadan Tibagu, dan juga Tiara Ramawati Laima. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pendahuluan. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam materi pada bab ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu seberapa pentingnya media massa bagi seorang praktisi humas dalam hal bertindak dan berkomunikasi. Dalam hal ini, media massa berperan sebagai saluran komunikasi yang sangat penting karena mencakup tindakan apa saja yang harus dilakukan dan pesan seperti apa yang akan disampaikan. Untuk itu, praktisi humas harus mengetahui kelemahan dan kelebihan dari masing-masing media massa tersebut, tak terkecuali dalam hal mengetahui teknik produksi, baik itu untuk media massa seperti media cetak ataupun media elektronik. Tetapi selain media massa, cara lain yang lebih personal dalam hal menyampaikan pesan adalah melalui pertemuan publik, pidato, open house, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu 3 fase perkembangan humas yang akan dijelaskan oleh Kawayu Arya Saputra. Pada awal kelahirannya di Amerika Serikat, humas lebih banyak berfungsi untuk menyebarkan atau mendistribusikan pesan dari pihak manajemen perusahaan kepada khalayak. Fase pertama perkembangan humas ditandai dengan peningkatan peran yang tidak lagi hanya menjadi penyebar pesan pihak manajemen, namun juga memberikan pandangan mengenai cara berkomunikasi. Fase kedua, perkembangan humas ditandai dengan perubahan pesan humas secara signifikan yang dimulai pada tahun 1960-an dengan munculnya pandangan negatif masyarakat Amerika Serikat terhadap sektor industri negara itu yang dimotori perusahaan-perusahaan besar. Fase ketiga, perkembangan humas terjadi pada awal tahun 1980-an. Peran humas di negara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat, semakin penting dan strategis. Pada awal Selanjutnya yaitu ungkapan action speak louder than words yang akan dijelaskan oleh Fitra Ramadan Tibagu. Kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah mendengar ungkapan yang menyebutkan bahwa tindakan berbunyi lebih nyaring dibandingkan kata-kata. Ungkapan ini juga berlaku bagi humas. Namun demikian, masih ada praktisi humas yang menganggap bahwa komunikasi adalah segala-galanya. Mereka mengira masalah humas dapat diatasi hanya melalui komunikasi, dalam arti hanya melalui kegiatan menyampaikan pesan saja, tanpa perlu adanya suatu tindakan. Padahal sebagian besar masalah kehumasan muncul justru akibat suatu tindakan atau perbuatan disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pihak organisasi atau perusahaan. Jika produk perusahaan bermasalah sehingga harus ditarik dari pasaran, maka penarik produk itu merupakan suatu tindakan atau suatu action. Jadi tidak cukup hanya dengan berkomunikasi saja tanpa adanya suatu tindakan. Dengan kata lain, tindakan perbaikan diperlukan untuk menghilangkan sumber masalah. Dalam hal ini, praktisi humas harus responsif dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah yang muncul. Nah, dari penjelasan tersebut terdapat contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Tiara Ramawati Laima. Contoh kasus yang dialami perusahaan Johnson & Johnson menjadi contoh klasik bagaimana praktisi humas bertindak responsif dan bertanggung jawab, namun tetap dapat berkomunikasi ke berbagai pihak dalam menghadapi masalah yang muncul. Tentu saja setiap tindakan harus didukung sepenuhnya oleh pihak manajemen perusahaan. Kasus ini bermula ketika pada tahun 1982, 8 orang penduduk Chicago, Amerika Serikat meninggal dunia secara misterius. Hasil otopsi menunjukkan bahwa mereka tewas disebabkan racun sianida yang dimasukkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ke dalam kapsul obat merek Tylenol yang diproduksi Johnson & Johnson. Berita tewasnya penduduk Chicago itu tersebar cepat melalui media massa sehingga menimbulkan kepanikan ke masyarakat, khususnya kalangan rumah sakit, dokter, pasien, serta apotek.
Selanjutnya yaitu komponen strategi komunikasi. Nah, kegiatan komunikasi merupakan komponen yang jelas terlihat oleh siapapun, karena komunikasi memang ditujukan untuk masyarakat. Misalnya, komunikasi melalui promosi atau iklan di media massa adalah sesuatu yang jelas terlihat. Komunikasi berfungsi untuk menginterpretasikan dan mendukung strategi tindakan. Namun, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan praktisi humas ketika berkomunikasi dan melakukan komunikasi yang terkait dengan 1. Membingkai pesan, 2. Nilai berita, 3. Semiotika, 4. Simbol, dan kelima stereotip. Kita mulai dengan strategi membingkai pesan. Nah, praktisi humas harus mampu memilih fakta yang paling penting dan menarik ketika melakukan komunikasi dengan halayak sasaran. Kemampuan dalam memiliki fakta yang paling penting dan menarik ini harus dimiliki praktisi humas ketika ia melakukan kegiatan membingkai pesan. Selanjutnya yang kedua yaitu nilai berita. Praktisi humas harus mengetahui nilai pesan yang ingin disampaikannya ketika berkomunikasi. Terlebih lagi, bila pesan itu ingin dikirimkan kepada media massa. Misalnya, praktisi humas tidak dapat berharap siaran pers yang dibuatnya akan disiarkan atau diberitakan media massa jika isi siaran pers tersebut tidak ada apa-apanya. Selanjutnya yaitu semiotika. Semiotika atau semantik adalah ilmu yang mengenai tanda yang sangat terkait dengan arti atau makna yang ingin disampaikan. Kita telah membahas masalah semiotika ini pada bab sebelumnya mengenai teori. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana semiotika itu dipraktikkan ketika praktisi humas menulis pesan. Selanjutnya yaitu simbol. Komunikasi tidak hanya melalui kata-kata atau semantik saja. Berkomunikasi juga membutuhkan simbol yang terkadang lebih sering digunakan daripada kata-kata. Simbol dapat menyampaikan pesan secara langsung sebagai upaya untuk membujuk halayak. Dan yang terakhir yaitu stereotip. Komunikasi seringkali mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan dalam berkomunikasi dapat dialami oleh berbagai sumber pesan maupun mereka yang menerima pesan. Hambatan untuk memahami pesan ini dikirim terjadi karena setiap orang hidup seperti seekor ulat yang tinggal dalam kelompok yang berfungsi sebagai benteng pelindung dari berbagai serbuan informasi yang tidak pernah berhenti dan bahkan cenderung terus meningkat. Selanjutnya yaitu proses pemilihan media yang akan dijelaskan oleh Kak Wahyu Arya Saputra. Selanjutnya memilih media. Humas harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai media massa karena pemilihan media massa yang tepat akan menentukan keberhasilan penyebaran pesan kepada khalayak sasaran. Namun, hal yang pertama kali harus diketahui adalah memahami jenis media massa dan sifat dari masing-masing media tersebut. Masing-masing media dalam menyampaikan pesan-pesannya juga mempunyai kekhususan. Media cetak dapat dibaca kapan saja, tetapi untuk televisi dan radio hanya dapat dilihat sekilas dan tidak dapat diulang. Penyebabnya adalah sifat fisik dari masing-masing jenis media seperti terlihat di bawah ini. Ada jenis media dan sifat. Media cetak dapat dibaca di mana dan kapan saja. Dapat dibaca berulang-ulang, daya rangsang rendah, pengolahan bisa mekanik, bisa elektris, biaya relatif rendah, daya jangkau terbatas. Terus jenis media audio, sifatnya dapat didengar bila siaran, dapat didengar bila diputar kembali. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang iklan yang akan dijelaskan oleh Fitra Ramadan Tibagu. Keuntungan iklan di media penyiaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, daya jangkau luas. Siaran televisi atau radio saat ini sudah dinikmati oleh kelompok masyarakat dari kelas sosial yang paling rendah sekalipun. Daya jangkau siaran yang luas ini memungkinkan produsen memperkenalkan dan mempromosikan produk barunya secara serentak dalam wilayah yang luas, bahkan ke seluruh wilayah suatu negara. Yang kedua yaitu wilayah tertentu. Jika suatu perusahaan manufaktur ingin mempromosikan barangnya pada suatu wilayah tertentu, maka perusahaan itu dapat memasang iklan pada stasiun televisi atau radio yang terdapat di wilayah itu. Yang ketiga, khalayak tertentu. Stasiun televisi dapat menayangkan program siaran yang mampu menarik perhatian kelompok khalayak tertentu yang menjadi target promosi suatu produk tertentu pula. Contohnya seperti televisi yang menayangkan program pertandingan golf akan menjadi sasaran bagi produsen peralatan golf untuk memasangkan iklan karena program tersebut disaksikan oleh orang-orang yang suka main golf. Yang keempat adalah waktu tertentu.
Suatu produk dapat diiklankan di televisi atau radio pada waktu-waktu tertentu ketika pembeli potensialnya berada di depan televisi atau tengah mendengarkan radio. Dengan demikian, iklan akan menghindari waktu-waktu tertentu pada saat target khalayak mereka tidak menonton televisi atau mendengarkan radio. Yang kelima adalah fokus perhatian. Siaran iklan akan selalu menjadi pusat perhatian khalayak pada saat iklan itu ditayangkan. Jika khalayak tidak memencet tombol remote controlnya untuk melihat stasiun televisi lain, maka ia harus menyaksikan tayangan televisi itu satu persatu. Perhatian khalayak akan tertuju hanya kepada siaran iklan dimaksud ketika iklan itu ditayangkan di radio atau muncul di layar televisi, tidak kepada hal-hal lain. Yang keenam adalah sentuhan personal. Iklan yang disiarkan di radio dan televisi dapat menggunakan kekuatan personalitas manusia untuk menjual produknya. Cara seseorang berbicara dan bahasa tubuh yang ditunjukkan dapat membujuk khalayak untuk membeli produk yang diiklankan itu. Nah, setelah kita mengetahui apa saja dari kelebihan iklan, kita akan masuk ke dalam kelemahan siaran iklan yang akan dijelaskan oleh Tiara Ramawati Laima. Kelemahan siaran iklan. Yang pertama, ada biaya mahal yang dikenakan kepada pemasang iklan televisi dihitungkan berdasarkan detik. Di Indonesia, pada tahun 2005 rata-rata iklan televisi dengan durasi 30 detik harus membayar paling murah 20 juta rupiah untuk sekali tayang pada saat prime time. Yang kedua, ada informasi terbatas. Dengan durasi iklan yang rata-rata hanya 30 detik dalam sekali tayang, maka pemasang iklan tidak memiliki cukup waktu untuk secara leluasa memberikan informasi yang lengkap. Lalu, penayangan singkat. Siaran iklan radio dan televisi hanya ada pada saat iklan itu betul-betul ditayangkan kecuali khalayak merekamnya. Lalu, penghindaran. Kelemahan lainnya dari siaran iklan adalah kecenderungan khalayak untuk menghindari siaran iklan pada saat iklan ditayangkan. Lalu, tempat terbatas. Tidak seperti di media cetak, status penyiaran tidak dapat seenaknya memperpanjang waktu siaran iklan dalam suatu program. Nah, itulah dia kelemahan siaran iklan yang menjadi materi penutup kita pada presentasi kali ini. Di sini kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.